Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, terima kasih Pak Ruli dan rekan-rekan AMS telah menyelenggarakan forum ini. Buat saya forum untuk membuat atau mempermasalahkan tentang posisi kebun binatang sekarang ini kedua kalinya ya. Yang pertama dulu tadi ya, yang adakan di kebun binatang. Jadi sedikit banyak saya sudah bisa menyerap ya sebenarnya apa yang sedang dihadapi oleh Yayasan Kebun Binatang ini. Kita harus bisa membaca pada situasi yang agak jauh berbeda. Kalau lihat dari sejarahnya dulu, karena memang ada sebuah kondisi yang memang memungkinkan bahwa yayasan ini dikelola dengan baik, tenang, ya, dan profesional begitu. Ya, saya katakan juga profesional, paling tidak sampai sekarang juga masih ada ya, masih terurus dengan baik sampai kemarin terjadi keributan itu. Itu menunjukkan bahwa memang Bapak Kemo dan rekan-rekan ke sini dengan serius ya mengurus kebun binatang di Bandung ini. Tapi karena tadi sejarahnya begitu lamanya 1933 ya, sehingga ini boleh dikata ada istilah ini sudah menjadi situs gitu ya, saking lamanya gitu. Dan itu kalau tidak salah kepemilikannya itu berpindah, kepemilikannya status kebun binatang ini berpindah ya pengelolaannya ya. Ini harus dibedakan ya kepemilikan pengelolaan. Itu 1933 ya, dari Kogren siapa ya? Belanda ya. Jadi dasar kepada hibah, kalau betul ya Bu, itu hibah ya. Berdasarkan hibah itu dari aspek hukum, punya aspek hukum yang cukup kuat ya untuk mengelola kebun binatang ini. Mengelola ya semua yang ada di atas tanah itu. Walaupun memang agak sedikit disayangkan memang. Saya tidak tahu apakah para sesepuh kita dulu kurang begitu memahami, kurang begitu atau gimana. Saya juga sangat menyayangkan tidak proaktif waktu itu ketika itu akan pindah, kebun binatang akan dipindahkan ke Jatinangor. Dari situ saya mulai berpikir ini ada apa gitu, kenapa gitu ya, mesti dipindahin. Terus itu mau jadi apa gitu loh maksud saya ya. Harusnya waktu itu Kang almarhum tadi Kang Robi pernah menginformasikan ke kantor saya sebelum Kang UU tadi disebutkan tos almarhum. Kang siapa? Saya dijadikan Kang Romli. Kang Robi, Kang Emak. pada pokoknya ayah hiji nanti saya lupa namanya, udah almarhum. Jadi pernah mengingatkan ke saya kan Pak Dinin gitu ya biasa, karena dia sedang masalah dengan Pemkot Cimahi yang kasus tanah di Sibiru di sana ya. Ya alhamdulillah ya kita beradu ya, walaupun sampai sekarang ini belum putus, tapi posisi Pemkot dimenangkan dan pertarungannya itu tidak pure hukum. Karena yang kita hadapi ini sama kayak begini nih. Tanah Sibiru itu sama dengan kebun binatang. Yang kita hadapi adalah orang-orang atau investor-investor yang kalau orang mengatakan nih benar nih serius akan mengembangkan atau melestarikan mengembangkan kebun binatang, atau memang kedepannya mau jadi apa gitu, kita tidak tahu ya. Nah ini kenapa kita boleh menduga-duga. Masalahnya begini, itu kan kebun binatang dan sekarang yang dipakai Babakan Siliwangi. Kamu di Dalton pernah ingat nggak kita? Waktu itu Bang Iin mimpin demo
saya juga ikut bimbing demo ke Pemkot karena ada rumah apa yang tinggi itu bukan susun apa apartemen ya, apartemen di sana Syampelas, jalan belakang Siliwangi itu jalan apa tuh ya. Nah itu ada info kenapa? Saya punya klien yang namanya Pak Suwarman, udah almarhum Permodin. Rumahnya itu di sebelah apartemen itu. Mungkin ada perbincangan apa segala macam. Sempat beliau udah meninggal. Sempat terucap nanti akan ada apa sasak ya di atas ya jembatan atas nanti nyambung ke bawah Siliwangi. Ingat nggak waktu itu? Siapa yang turun ikut? Ya itu banyak di sini ikut. Yang itu Mang Ihin yang mimpin. Ya hanya dengan cara-cara begitulah Babakan Siliwangi dan sebetulnya termasuk kebun binatang itu bisa terselamatkan. Karena waktu itu teman ITB kita sudah ada memang ada rencana pembangunan daerah sana itu. Masa iya itu mau dijadikan kebun apa? Kebun istilahnya tuh benteng sampai beton ya, kebun beton di situ katanya, gitu kan? Nah, akhirnya turun tangan kita pakai ini turun, Kak Acil Abaru turun, semua para tol turun, dan akhirnya RK pun juga turun ikut. Ya waktu itu RK itu mau nyalonkan jadi wali kota, nah, dia ikut turun, saya suruh pulang, Kalian Anda jangan ikut, karena Anda mau nyalonkan wali kota, karena di sisi nanti jadi rancu ya, jangan kayak seperti kita ada yang menangi, ada pencitraan segala macam. Alhamdulillah Pak RK waktu itu mundur dan dia paham dengan itu. Ini ibu bapak sekalian, sebetulnya ada gerakan besar sudah lama terhadap kawasan itu, ya bawah Syampelas, kebun binatang, termasuk ITB dan Babakan Siliwangi. Kalau ITB-nya memang terlanjur karena sudah terbangun, nggak mungkin waktu itu kita tuntut untuk dibongkar. Itu masalahnya, Sabuga itu ya. Sebetulnya itu bagian persiapan untuk pembangunan yang masif sampai ujung kebun binatang. Dan kebun binatang itu yang akan dibinakan ke Jatinangor. Ya saya kenapa waktu teman-teman gua sangat ini, loh ini tanah Sacang Kewok istilahnya, tanah Sacang Kewok ya, hutan kota segitu aja udah mau dibikin dijadikan hutan beton gitu kan, keterlaluan gitu. Investor gila ini keterlaluan gitu. Kita ini mau menghirup udara dari beton-beton terus ya, semuanya kan bahaya gitu. Nah dari situ bisa kita lihat ini bukan sebuah hal yang gampang, karena ini sebetulnya sudah ada dari dulu untuk mengkultivasi itu. Hanya di sini kita harus pintar-pintar membagi. Ada dua klaster yang saya lihat di sini. Satu klaster yang terkait dengan masalah hukum karena memang sudah muncul permasalahan hukum, gitu ya. Nah kalau permasalahan hukum kan kita di sini yang ada di sini ya nggak bisa terlalu dalam, kecuali yang sudah memang ada kuasa untuk menangani masalah-masalah hukum tadi. Kalau tidak salah LBH AMS sudah mau turun ya untuk permasalahan yang terkait dengan apa tadi, penerbitan apa? PL ya, penerbitan PL. Penerbitan PL itu BPN kan? Itu akan dibatalkan ya. Cuma saya ada catatan nanti tolong dievaluasi lagi. Kalau gugatannya mungkin substansinya nggak perlu ya, karena intinya kan ada kesalahan dari narasi-narasi yang terkait dengan kepemilikan itu, terbitnya seperti apa. Tapi yang mungkin yang penting bagi saya, lembaga apa, peradilan apa yang harus kita tempuh. Kalau masalah terkait dengan nanti akan menggagalkan atau istilahnya apa kan, di dokter hukum nih sebelah saya masih anget nih, batalkan ya, membatalkan penerbitan itu mungkin juga perlu dipertimbangkan jalurnya ke tata usaha negara. Itu aja, itu bagian hukumnya. Tadi ada perdata, ada pidana segala macam. Itu semua memang tidak terkait dengan kepemilikan. Ya ada terkait dengan pemilikan gitu, perdata, pidana.
Itu memang biasa, Ibu Bapak sekalian, dalam kaitan dengan objek yang begitu besar, luas, dan punya nilai yang luar biasa. Ya begitu mainnya, ada perjanjian kerjasama segala macam ya. Ya nantinya ditingkatkan dengan ada bantuan dana, upaya begitu-begitu. Yang pada akhirnya ketika kita selengah sedikit, karena mungkin dalam konteks pengelolaannya bukan kurang baik, ada hal yang mungkin miss di situ, tidak tahu mismanagement, ataupun mungkin malah mereka ciptakan untuk supaya miss di dalam, ya akhirnya ujungnya tadi gugatan seolah-olah ada kerugian, ya penyandang dana seolah ada kerugian. Ujung-ujungnya dari pemilik saham, ya, ini kalau dalam perusahaan, ini sebetulnya yayasan, ini dalam perusahaan. Ujung-ujungnya yang kita tadinya 100% beralih jadi 55%, kita masih gede gitu ya, 40% mereka investor. Ya, ujungnya lagi mereka mainkan, ya kita tinggal 5% lah. Ya, akhirnya finalnya kita keluar hengkang, mereka yang menguasai. Banyak itu kasus-kasus begitu. Nah persoalannya sekarang yang harus kita fokus adalah, menurut pendapat saya, biarkan masalah-masalah hukum itu berjalan, ya. Pidana sudah ada, kita nggak bisa lagi turut campur sekarang ke masalah-masalah litigasi, nggak bisa terlalu jauh ya. Perdata juga mungkin nanti ada jalan yang dengan baik. Cuma di sini kebetulan ada beberapa ahli hukum, ya paham hukum di sini, ya mungkin itu bisa jadi narasumber ya untuk tim yang akan maju di bidang litigasi, yang akan maju di proses-proses hukum. Yang penting, coba kita fokus juga sekarang di soal kepemilikan itu tadi, ya. Kepemilikan tanah itu memang punya nilai, punya basic hukum ya. Harus ada permasalahan hukum yang muncul di situ. Bisa tadi bicara ada HPL, ya. HPL tadi sudah dijelaskan kok terbitnya 2025 gitu ya. HPL setelah ini ribut gitu ya. Nah, padahal sebetulnya baik yayasan maupun Pemkot sebetulnya kalau ingin fair di persoalan kepemilikan dari dulu lah gitu, dari sejak awal gitu. Dari sejak awal, apakah itu mau dikerjasamakan? Bisa saja. Kalau mau dikerjasamakan, memang biasanya HPL itu atas nama pemerintah, karena pengelolanya sudah ada yayasan. Nah, kombinasi antara yang punya HPL dan pengelola itu bisa dikerjasamakan, biasanya seperti itu dalam proses bisnis atau apapun juga namanya. Walaupun ini sebetulnya kebun binatang tidak dalam konteks bisnis ya, karena bukan diwadahi oleh PT Kurus Perseroan, tapi diwadahi oleh yayasan. Jadi lebih kepada kepentingan umum. Tolong dicatat nih Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sedikit mesti ngeh, atau lebih banyak lah ya, lebih ngeh terhadap kebun binatang ini. Karena kebetulan memang ini dikelola oleh sebuah yayasan, bukan oleh sebuah perseroan. Sehingga kalau kita semua ini masuk, siapapun dengan latar belakang apapun juga, ini akan cukup kuat untuk mendorong, mempressure agar yayasan ini bisa bertahan ya untuk mengelola itu. Jadi pengelolaannya itu. Nah soal kepemilikannya itu bisa dipertarungkan ulang lagi. Terus tanya aja, bisa dipertarungkan ulang. Tadi udah dijelaskan kan, saya sudah pernah ngobrol ya dengan LBH dari IMF. Ketika 1933 itu adalah kepemilikannya orang Belanda, dengan hibah masuk ke yayasan, menunjukkan itu yayasan itu adalah memiliki hak prioritas itu, saya katakan. Ya, cuma memang agak sedikit saya juga tadi mengatakan, saya kurang ngeh dengan informasi tentang yayasan itu, karena dikira saya dulu ya saya sudah punya hak kepemilikannya gitu. Jadi saya nggak ikut improv masuk untuk mencoba meneliti. Karena terus terang kalau saya sebagai advokat waktu itu ya tidak bisa dong. Advokat itu tidak bisa secara etika, nggak boleh datang ke kantor yayasan kebun binatang. Tolong saya mau bantu nih, mau ngecek nih, ini begini, nggak bisa. Itu harus diminta ya. Itu menyalahi etika. Cuma saya nggak proaktif, dan ternyata sampai saat ini sebetulnya kepemilikannya tuh boleh dikata belum ada milik siapa. Coba kalau dari dulu
ya itu saya juga menyalahkan diri sendiri kadang-kadang. Coba kalau dari dulu yayasan itu mengajukan kepemilikan, clear sudah akan kuat posisinya. Oh, sekarang kan tiba-tiba disalib dalam tikungan tadi kan oleh Pemkot 2025 ujung-ujung ada HPL, gimana itu HPL 2025? Nggak bisa, penerbitan HPL begitu tuh si BPN itu harus ada dulu sebuah penelitian yang cukup terkait dengan adanya di situ pengelola. Apalagi itu kebun binatang sedang berjalan, ada yayasannya, dia harus mengadakan. Apakah ini sudah pernah? Saya tanya dulu ya, bisi pernah ada ke yayasan? Ada nggak dari BPN yang datang untuk persiapan penerbitan HPL itu? Pengukuran dimintanya oleh pihak pemerintah kota, diikuti oleh BPN. Ya enggak, permintaan lah ke yayasan, pemberitahuan segala macam bla bla. Bahkan kalau nggak salah ditolak ya itunya, pengukurannya. Nah itu maksudnya ya, ada sebuah mekanisme untuk penerbitan HPL yang menurut saya itu sangat sembrono ya, seenak dewe aja dari Pemkot. Ini pengambil alihan hak prioritas itulah. Tidak ada dalam konteks hak prioritas itu negara adalah menjadi prioritas, tidak. Dalam konteks tanah asal toponim Belanda itu yang hak prioritas itu adalah yang menduduki, yang menguasai, ya bukan pemerintah, bukan misalnya tiba-tiba di situ karena itu pantai sudah lama sekarang harus dijaga, tidak tiba-tiba ada angkatan laut tuh di pinggir pantai itu, ya kan nggak punya apa-apa, ya kan. Padahal di situ ada sebuah dusun di mana di situ ada perkampungan adat yang sudah ada berdiri, sudah ada. Nggak bisa angkatan laut sebuah institusi semacam itu nggak bisa untuk minta hak terhadap itu. Nah seperti yang terjadi di Batam, saya sendiri turun ke Batam dan tahu persis bagaimana alurnya mereka mau ngambil tanah itu, dan kita bisa pertahankan tetap hak keadatan dari teman-teman di Melayu Batam itu sampai sekarang bisa kokoh. Jadi itu yang harus dipahami dulu, sehingga kalau kaitannya kita masuk ke sama-sama situs, keadatan, segala macam ya, kita semua berhak untuk mengingatkan pemerintahan. Anda bukan berarti Anda itu pemerintah lalu bisa seenaknya aja untuk mengambil alih gitu. Kalaupun Anda tetap mengambil alih, di sini ada sejarahnya. Sejarah ini harus dihormati. Paham nggak? Sejarahnya adalah yayasan. Jadi kita dukung yayasan dan jalan keluarnya mungkin, saya tidak tahu ya, ini baru pikiran saya aja. Ya mungkin malah kita lebih baik kerjasama dengan yayasan ketimbang kerjasama dengan orang-orang yang kemungkinan investor bisa terjadi, sangat mungkin merubah status kebun binatang dari hutan kota menjadi hutan beton. Kenapa? Karena ini ada sejarahnya. Bang Ihin turun tangan, saya juga ikut gitu, diajak Bang Ihin waktu itu. Ya. Jadi inilah yang baiknya harus bisa dipisahkan ya. Kalau soal hukum ya maka silakan, nanti di sini juga ada para ahli yang masih muda-muda ya. Kalau saya sih sudah 50 tahun bergerak di bidang hukum, jadinya sudah lemot sekarang. Ya. Masih bisa reclaiming berarti. Masih kena kan? Kenapa? Masih bisa reclaiming. Bisa. Malah bisa diupayakan seperti itu. Apalagi di sini misalnya teman kita ada walhi di sini segala macam ya kan. Ada kandidat dari budayawan juga seperti saya ikut. Ini manfaatkan semua untuk gerakan itu. Ya, gerakan terkait dengan masalah yayasannya itu. Ya, saya kira dari saya nggak panjang lebar karena saya nggak bisa juga bicara soal hukum terlalu dalam. Ini sudah ditangani, cuma tadi aja. Tolong nanti diperhatikan gugatan itu karena ini udah jalan, Kalau yang sudah jalan kan saya nggak bisa memberi ini. Ya, tapi yang belum jalan, saya mungkin masih bisa memberi masukan. Kalau ini mau pembatalan, masuknya di ranah tata usaha negara, ya satu itu. Kita yang bergerak di luar, di banyak di sini para tokoh ya, para pemuda, para ini aktivis ya lingkungan segala, budayawan.
itu lebih kepada pressure di wilayah penguasaan oleh yayasannya dengan sejarah yang cukup panjang tadi, ya, dan tentu akan mengait dengan pertanyaan, Pemkot Anda itu dari mana ujung-ujung gitu kan? Kaitannya nanti sedikit ada masalah hukum, ada masalah. Dari mana? Anda coba buka. Prosesnya nanti yayasan juga akan bisa membantu. Prosesnya sudah benar nggak HPE diterbitkan? Ya kan? HPE boleh diterbitkan untuk Pemkot, tapi udah benar nggak? Kalau seperti tadi ujung-ujung pun segala macam, ya quote and quote, jangan seperti ngerampok itu nggak boleh dong. Ya harus fair lah, harus terbuka. Mungkin itu kan Ruli nanti di AMS juga memapping semua ini, membagi tugas, membuat sebuah klaster kita, ya Pak. Tapi nanti ke depan segera juga mungkin tadi kan pembicaraan tadi tuh bagus tuh informasinya, ada ini, ada masalah hukum, ada masalah sejarah segala. Saya tadi mendengar serasa dari anggota dewan, ya. Jadi mestinya yang tadi itu juga diungkap di Dewan Perwakilan Rakyat kita, ya kan? Saya tadi mendengar tidak serasa menjadi orang yang sedikit ya paham hukum, tapi saya sedang mendengarkan ada yang curhat nih. Rasa-rasa saya yang ada di daerah sini nih jadi anggota dewan. Jadi tolong itu dicatat ya. Ke depan nanti ada sebuah agenda datang ke dewan, mau apakah nanti DPR kota atau Pemprov terserah lah ya. Kalau kota karena wilayahnya itu pemilihan kota ya. Kalau memang di situ kota agak kurang ini karena kota dengan rivalitasnya hampir sama kota dengan Pemprov. Sedikit agak ini bisa ke Pemprov, DPRD provinsi. Bisa. Ada kaitan kepemilikan tanah kan tidak terbatas itu. BPN kan tidak terbatas di kota, provinsi, segala macam. BPN itu lebih punya legalitas di atas. Saya kira dari saya itu saja. Mudah-mudahan ini beberapa agenda ini bisa dijalankan. Terima kasih.